Jika bisnis Anda stuck pendapatannya dengan marketing konvensional, contohnya masih menggunakan mulut ke mulut, referensi teman atau kerabat, ataupun masih pakai selebaran, siap-siap Anda ketinggalan dengan kompetitor Anda yang sudah menggunakan digital marketing. Di video ini Anda akan belajar bagaimana cara memilih customer yang benar, bagaimana cara membuat penawaran, bagaimana cara membuat proses yang benar sesuai dengan bisnis Anda, bagaimana cara mendatangkan traffic, serta bagaimana cara belajar tentang sales. Jadi jangan skip sedetik pun video ini, karena kalau Anda skip dan Anda nggak nonton sampai habis, saya nggak tahu lagi gimana caranya bantu Anda untuk bisa sukses di dalam dunia digital marketing. Kalau belajar aja nggak mau. Dan jangan lupa subscribe, like, dan juga share ke teman Anda, siapa tahu ini video bermanfaat untuk mereka. Konsep pertama yang harus Anda pahami adalah bahwa memilih customer itu tidak boleh asal-asalan. Memilih customer itu juga sangat menentukan apakah Anda akan punya bisnis yang menguntungkan atau enggak. Memilih customer juga menentukan apakah Anda akan enjoy atau enggak menjalani bisnis Anda. Kalau Anda salah milih customer, suatu saat Anda akan merasa Anda pengen banget dipecat dari bisnis Anda tapi nggak bisa, karena Anda adalah pemilik bisnisnya. Ada 5 cara memilih segmen customer yang sesuai dan menguntungkan. Pertama adalah tentukan dulu masalah apa yang dialami customer. Semakin besar dan mahal masalahnya, semakin besar pula harga solusi yang bisa ditawarkan. Contohnya adalah Anda ngajarin orang bawa mobil. Lebih mahal mana? Anda ngajarin anak SMA belajar mobil, atau Anda ngajarin Max Verstappen untuk 2 detik lebih cepat di salah satu sirkuit? Pasti lebih mahal ngajarin Max Verstappen kan? Kalau Anda ngajar anak SMA, paling harganya sama kayak sekolah setir mengemudi lain. Tapi kalau Anda ngajarin Max Verstappen, 2 detik itu bisa beda 10 posisi. Nilainya bisa jutaan dolar. Kedua, pastiin market Anda bisa bayar atau memiliki kemampuan bayar. Kesalahan saya tahun 2017 adalah berjualan casing dengan ngambil market artis Korea dan Mobile Legends. Peminatnya banyak, tapi kebanyakan anak SMP. Saat itu payment gateway itu belum begitu marak. Jadinya yang minat banyak, tapi nggak ada yang bisa dan mampu bayar. Ketiga adalah bisa ditarget secara digital. Pastiin market Anda memang bisa ditarget di sosial media. Artinya minimal ada di Instagram, YouTube, ataupun TikTok. Keempat, pilih market yang tumbuh. Jangan pilih market yang lagi sunset atau sudah menurun. Kelima, baru deh tentuin demografi, psikografi, dan geografi dari target market Anda. Demografi itu kayak umur dan gender. Psikografi itu lebih ke kayak kebiasaan customer Anda dalam membeli barang itu seperti apa. Dan geografi adalah batas lokasi dari jasa Anda. Bisa aja Anda melakukan jasa ke seluruh Indonesia, atau mungkin terbatas lokal aja. Jadi pikirin baik-baik dalam memilih segmen customer. Ingat, nargetin semua orang itu sama aja Anda nggak narget sama sekali. Semakin spesifik, semakin bagus. Sekarang langkah selanjutnya adalah Anda tahu target market Anda, kemudian Anda membuat penawaran. Penawaran ini nantinya akan membedakan produk Anda dengan produk komoditas. Apa sih contohnya produk komoditas? Produk komoditas itu contohnya adalah beras. Beras dengan merek tertentu itu ada di mana-mana. Customer cenderung akan memilih merek yang sama dengan harga yang lebih murah. Atau contoh lain, Anda usaha jasa konstruksi. Kalau Anda cuma kayak kontraktor lain menawarkan bangun dan renov, maka Anda termasuk komoditas. Nggak heran kan kalau customer itu carinya yang paling murah? Terus gimana caranya keluar dari komoditas? Caranya adalah dengan membuat barang Anda memiliki value. Value atau nilai bisa membuat produk Anda beda dari kompetitor. Tapi value sendiri itu abstrak. Gimana caranya Anda bisa meningkatkan value sebuah produk? Alex Hormozi, seorang investor yang total asetnya udah 4 triliun, bilang kalau value itu ada 4. Anda harus bisa memberikan output yang memang menyelesaikan masalah yang mahal, kayak saat Anda riset customer tadi ya. Kemudian persepsi customer harus percaya bahwa masalah mereka akan selesai dengan produk Anda. Anda harus bisa menghilangkan effort dan pengorbanan dari customer. Anda juga harus bisa deliver produknya secepat mungkin. Jadi rumusnya adalah outcome dikali persepsi, dikali kemudahan, dikali kecepatan. Secara garis besar, Anda sudah punya yang pertama, yaitu Anda wajib untuk bisa deliver outcome yang diinginkan customer. Kalau Anda dokter gigi, ya Anda bisa bersihin karang gigi, pasang behel, veneer, dan selainnya. Kalau Anda kontraktor, Anda bisa membangun dan mengelola properti atau bangunan. Kalau Anda pelatih fitness, Anda harus bisa bikin customer Anda diet ataupun menggemukkan badan. Jadi di sini adalah dasarnya. Untuk variabel kedua, yaitu persepsi.
Anda harus meningkatkan persepsi orang terhadap jasa Anda. Contohnya Anda sakit usus buntu dan diputuskan untuk dipotong usus buntunya. Anda ketakutan setengah mati untuk operasi. Kemudian Anda dihadapkan sama dua pilihan. Dokter A itu sudah 15 tahun operasi, ahli bedah usus buntu, dan memiliki total pasien sampai ratusan. Dokter B itu baru lulus spesialisasi bedah kemarin sore. Mana yang Anda pilih? Kemungkinan besar dokter yang pertama. Jadi persepsi terhadap Anda atau jasa Anda harus tinggi. Anda bisa meningkatkan persepsi dengan testimoni, award, pencapaian, sertifikasi, portfolio, dan lainnya. Ketiga adalah kemudahan customer mencapai goalnya. Contoh, ada orang yang pengen diet. Cara A adalah dengan membaca e-book, kemudian menjalankan workout selama 1 tahun dengan konsisten. Atau ada cara B, tongkat ajaib yang dalam sekejap bikin Anda mencapai body goals. Mana yang akan Anda pilih? Kemungkinan besar yang B dan pasti harganya fantastis. Jadi semakin Anda mempermudah hidup seseorang, maka semakin berharga produk Anda. Terakhir adalah kecepatan. Paling gampang Anda bisa ngelihat dari bisnis kurir paket. Kalau Anda mau 4-5 hari, maka bayarnya yang paling murah. Kalau Anda mau instan hari itu sampai, maka harganya mahal. Atau contoh lain adalah Anda besok harus pergi ke Amerika untuk deal bisnis terbesar dalam hidup Anda, dan Anda belum punya visa. Kemudian Anda dihadapkan sama dua pilihan, urus visa normal dengan waktu 2 bulan, atau dalam hitungan jam Anda udah nerima visa. Kalau posisi kepepet begitu, Anda pasti milih yang kedua. Jadi untuk meningkatkan value, Anda harus meningkatkan outcome, meningkatkan persepsi terhadap produk atau jasa Anda, meningkatkan kenyamanan dan kemudahan customer, dan meningkatkan waktu delivery dari produk Anda. Sekarang kita akan bahas acquisition process atau cara mendapatkan klien. Klien itu ada bermacam-macam cara mendapatkannya tergantung dari bisnis Anda. Ada yang iklan bisa langsung deal di WhatsApp, ada yang perlu ngobrol one-on-one dulu, ada yang perlu webinar dulu, ada juga yang nggak bisa ditarget di iklan digital. Ini sangat tergantung dari produk atau jasanya. Makanya, Anda harus jeli cara memilih caranya. Contohnya Anda jualan barang-barang lucu dengan margin 50.000. Anda bisa aja jualan di TikTok Shop, Facebook Ads, dan Instagram. Caranya tinggal iklanin terus chat dengan admin. Tapi gimana kalau produknya makanan keripik yang marginnya cuma 5-10 ribu? Anda bisa boncos kalau pakai cara iklan terus chat sama admin kayak misalnya Anda jual dengan margin 50 ribu tadi. Marginnya ketipisan dan gak worth it nanti-nantinya. Terus gimana dong? Caranya adalah dengan meningkatkan konten organik dan channel distribusi. Atau, kalaupun mau ngiklan, bukan ngiklan cari customer, tapi ngiklan cari reseller. Gimana kalau saya jualnya tangki penyimpanan ribuan ton? Ya jangan pakai Meta Ads. Caranya adalah bentuk tim sales, lalu datengin pabrik-pabrik yang mungkin membutuhkan. Saya juga suka heran kalau nemu ads di Facebook jualnya alat berat. Emang ada ya orang random akan beli lewat Facebook untuk alat berat? Nah, kalau Anda mau belajar berbagai macam cara akuisisi customer, saran saya sih Anda baca bukunya Russell Brunson yang .com Secrets. Buku ini akan membahas berbagai cara mendapatkan customer tapi secara digital. Nah, setelah Anda mendapatkan cara mengakuisisi customer, sekarang Anda harus tahu bagaimana caranya mendatangkan traffic. Traffic yang saya maksud kali ini adalah traffic secara digital ya. Saya nggak bahas yang nggak bisa ditarget secara digital. Kenapa sih penting mendatangkan traffic yang konsisten? Sales itu adalah game of quality numbers. Artinya dari 1000 orang yang melihat iklan Anda, cuma 100 yang tertarik. Dari 100 yang tertarik, cuma 20 yang serius. Dari 20 yang serius, cuma 5 yang benar-benar punya uang dan urgent untuk beli. Dari 5, itu paling yang deal cuma 2. Nah, kalau Anda lihat angka tadi, Anda butuh ngiklan 1000 pasang mata. Kalau yang lihat penawaran Anda cuma 2, ya wassalam. Untuk itu, Anda harus mendapatkan traffic yang tertarget dan konsisten. Ada 4 cara untuk mendapatkan traffic yang konsisten. Dimulai dari yang gratis dan benar-benar pemula sampai yang berbayar. Pertama, kalau Anda benar-benar baru mulai dan gak ada dana sama sekali, Anda bisa mulai dengan menghubungi orang-orang yang Anda kenal. Anda list kontak WA dari mulai playgroup, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1 sampai S3. Kemudian Anda hubungi satu-satu. Tapi jangan jualan, Anda cukup info. Hey, aku lagi jualan X. Kalau ada teman atau kerabat yang kira-kira butuh, bisa hubungi aku ya. Nah, Anda kerjain 20 kontak sehari sampai kontaknya habis. Kalau kontaknya habis gimana?
Nah, Anda masuk cara kedua, yaitu menghubungi orang yang tidak Anda kenal secara tertarget. Maksudnya gimana tuh? Gini, Anda punya Instagram sama Facebook kan? Nah, Anda bisa DM orang-orang random untuk nawarin jasa Anda, tapi jangan terlalu random. Kalau Anda kontraktor, Anda bisa follow-follow akun desain. Jadi minimal Anda kontak itu sudah ada ketertarikan sama desain. Kalau Anda agen asuransi, Anda bisa follow akun financial planner. Followersnya pasti sudah ada ketertarikan soal finansial, dibanding Anda nawarin ke orang yang lebih random. Nah, kalau menghubungi orang yang nggak Anda kenal, agak beda caranya. Anda harus punya sesuatu yang gratis yang bisa Anda tawarkan. Entah itu konsultasi Zoom, menghitung biaya premi, atau apapun yang bisa Anda tawarkan secara gratis. Kalau saran saya sih konsultasi Zoom itu yang bagus ya. Karena sambil Anda konsultasi, Anda bisa gali kebutuhan customer. Ujungnya bisa Anda jualin. Jadi, Anda kontak orang-orang ini kemudian Anda chat. Halo, saya Ali dari XYZ. Saya melihat ibu bapak X menjadi follower di akun Y ya. Jika ada ketertarikan untuk konsultasi masalah Z, saya bisa konsultasi via Zoom. Biasanya sih konsultasi ini berbayar, tapi saya mau berikan secara free. Apakah ada kemungkinan bapak atau ibu X tertarik? Nah, itu sama seperti sebelumnya, lakukan 20 kontak per harinya. Saya sih diajarinnya sebetulnya 100 kontak per hari. Tapi daripada Anda cepat stres dan gak konsisten, lebih baik Anda mulai dari 20 dulu. Cara ketiga untuk mendapatkan klien adalah dengan membuat konten. Sebenarnya membuat konten di sosial media itu apa sih fungsinya? Ada riset di Google yang bernama 7-Eleven 4. Kalau orang mau beli produk Anda, tentu orang tersebut harus tahu, suka, dan percaya sama Anda. Nah, berdasarkan riset Google ini, untuk membuat orang random menjadi tahu, suka, dan percaya, maka membutuhkan 7 jam interaksi, 11 kali interaksi di 4 platform berbeda. Makanya disebut 7-Eleven 4. Membuat konten sosial media itu membantu Anda memenuhi 7-Eleven 4 tersebut. Mulai dari mana sih dalam membuat konten? Kalau di luar sana, pasti Anda diajarkan untuk memulai dari platform yang Anda suka. Kalau saya sih, fokus ke 3 platform, yaitu Instagram, TikTok, dan YouTube. Karena ketiga platform tersebut yang paling ramai. Belum pede bikin video, bikin 100 video dulu, dipaksa nanti akan terbiasa. Gak bisa bikin skrip, belajar. Gak ada yang akan sukses di sosmed dalam 1 hari. Ini tuh pembelajarannya panjang, jadi lebih baik Anda mulai dulu. Yang terakhir, untuk mendapatkan customer adalah dengan beriklan secara digital. Anda bisa menggunakan Meta maupun Google. Kalau saya sendiri favoritnya adalah Meta. Kenapa? Karena Google adalah platform orang yang sudah mencari solusi. Saya lebih suka nyari customer yang baru punya niat 20%, kemudian saya ubah menjadi 100%. Dibandingkan dengan cari customer yang udah niat 90%, tapi akhirnya membandingkan harga. Oke, sekarang Anda sudah ngerti gimana caranya mendapatkan traffic secara konsisten. Langkah terakhir adalah Anda harus mengerti sales. Sales itu kebanyakan diasosiasikan dengan memaksa customer untuk beli. Padahal menurut saya, sales itu kayak Anda nyari jodoh. Menggali lebih dalam, kemudian mencari yang cocok dari customer Anda. Gampangnya tuh sales gini. Customer punya kondisi sekarang, kemudian customer ada kondisi yang diinginkan atau kondisi yang ingin dihindari. Untuk menyelesaikan masalah atau mencapai keinginan, customer harus menjalani jalan yang berliku. Nah, Anda sebagai jasa atau produk memberikan jalan yang termudah untuk klien Anda. Jadi yang Anda tawarkan adalah bantuan untuk melewati customer dengan mudah dan seamless. Untuk itu, Anda pastiin dulu untuk tahu kondisi customer, apa yang diinginkan, dan apa masalahnya. Sehingga pada saat Anda menawarkan solusi itu benar-benar ngena ke hati customer. Kalau nggak cocok gimana? Ya jangan deal. Jangan paksain cari deal ke customer yang nggak bisa Anda bantu. Contoh gini, saya bantu customer untuk beriklan di Meta Ads. Saya pernah bantu sampai dapat 1,7 miliar dari satu transaksi aja. Tapi ada calon klien lain yang setelah curhat, masalahnya itu bukan di marketing, tapi malah dia terlalu banyak klien dan kewalahan nyari mandor. Solusinya apakah saya ngerti? Ngerti banget, orang di bidang konstruksi. Saya backgroundnya adalah konstruksi. Tapi karena penawaran saya bukan di operasional, tapi di bidang marketing, saya nggak jadi menawarkan. Karena memang itu nggak dibutuhkan customer. Jadi jangan mikir harus jualan yang tidak dapat membantu customer ya. Oke, sekarang kita rekap. Untuk memulai bisnis Anda secara digital, Anda harus melakukan 5 hal ini. Riset customer yang terbaik untuk bisnis Anda, buat penawaran menarik yang dibutuhkan oleh customer Anda, buat proses akuisisi customer atau customer journey yang sesuai dengan bisnis Anda, datangkan traffic ke bisnis Anda secara konsisten dan tertarget, buat proses sales yang benar sesuai dengan bisnis Anda.
Kalau kelima hal tersebut bisa Anda lakukan, apakah kira-kira Anda akan merasa sukses? Anda bisa punya dua pilihan. Pilihan pertama adalah Anda bisa mencoba kelima hal tersebut dan rasakan perubahan pada revenue atau pendapatan Anda. Kedua, Anda tidak melakukan apa-apa dan kembali menggunakan cara lama. Mana yang akan Anda pilih? Nah, keynote atau presentasi ini akan sia-sia jika Anda nggak action. Jika Anda memang ingin serius mengubah hidup Anda sebaiknya action secepat mungkin. Jika Anda pengen dibantu untuk di-coaching tentang menerapkan 5 step ini dalam bisnis Anda dapat klik link yang ada di bio. Kita bisa ngobrol dulu, konsultasi, untuk kemungkinan apakah saya bisa bantu Anda atau tidak. Karena saya nggak bisa bantu semua orang ya. Nah, ini tuh bukan buat semua orang. Untuk yang benar-benar serius dan ingin menerapkan digital marketing di dalam bisnisnya aja, dan bisnisnya sendiri secara operasional sudah berjalan dengan baik. Kenapa harus serius? Karena nantinya Anda harus keluar biaya iklan, karyawan, infrastruktur, dan lainnya. Tapi semua investasi itu akan mengubah bisnis Anda menjadi lebih baik. Nah, itu dia 5 langkah untuk menerapkan digital marketing dalam bisnis Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi.